Ya, oke, bersama saya lagi Profesor Y. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi. Bagaimana cara kalian mengatur uang kalian sehingga mungkin dengan mengatur keuangan kalian bisa menjadi sehat dan kalian mungkin tidak akan mengalami kesulitan keuangan. Iya, nggak menjamin juga, itu hanya kemungkinan, insya Allah. Nah, kita juga harus berusaha, bukan? Oke, di yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa yang namanya dengan income statement. Oke, sekarang kita akan mulai dengan bukan praktek sih sebenarnya, melihat bagaimana laporan dari income statement itu sendiri. Ya, sebagai seorang pebisnis atau mungkin kalian melakukan sebuah bisnis, ya pasti ada laporan keuangan dong. Nah, baik itu merupakan bisnis kecil maupun bisnis besar, ya kalian harusnya melakukan laporan keuangan ini secara rutin. Kenapa? Ya karena ketika kalian di situ melakukan laporan keuangan secara rutin, meskipun bisnis kalian mungkin bisnis keluarga yang di situ hanya self employ, cuman mungkin sekedar sambilan atau mungkin ya tidak memerlukan pekerja atau apapun, ya pastinya ya dikasih laporan aja gitu loh. Karena kenapa? Ketika kalian tidak ada laporan, pasti kalian itu melihat ada uang. Intinya ada uang di situ. Ketika kalian berbisnis, mungkin bisnis jualan masker, pasti di situ akan dapat uang. Dan ketika dapat uang, ya pastinya seseorang ketika melihat uang, wah ada uang yang banyak, mereka akan mendorong untuk melakukan pengeluaran. Ini pengalaman saya sendiri juga sih. Kemarin saya juga sempat seperti itu, mendapatkan sedikit gaji gitu ya, sama ada uang yang untuk usaha. Nah, ketika saya melihat ternyata uang saya banyak, dan saya melihat ada bisnis buku-buku yang dijual online, saya beli. Ketika saya catat, ternyata bisnis saya minus. ya itu pelajaran aja ya. Ketika dapat uang banyak, ya meskipun ketika kalian lihat uangnya itu ya memang uangnya banyak, tetapi ketika kalian tidak mencatatnya, ya pastinya kemungkinan uang bisnis kalian bisa minus gitu loh. Modalnya bisa berkurang. Kemarin bisa sampai berkurang 50%, aneh sekali. Beli apaan sih? Oke. Nah, seperti ini contoh dari laporan keuangan dari income statement. Karena di sini ini adalah laporan, maka di sini kita tulis sebagai kolom di sini itu adalah tahun dan juga selisih keuangan. Apakah kita lihat apakah bisnis kita berkembang, dan mungkin ketika kalian di situ mengikuti arus ekonomi, kalian juga harus mempertimbangkan masalah inflasi. Ketika bisnis kalian di situ tidak berkembang atau mungkin perkembangannya kurang dari tingkat inflasi, ya pastinya kalian harus segera untuk membenahi bisnis kalian. Mungkin seperti itu ya. Ini adalah sekedar contoh yang saya dapat dari internet. Saya dapat. Oke. Langsung saja kita lihat di tabel sebelah kiri. Di sini di sebelah tabel sebelah kiri atau barisnya di sini kita akan melihat beberapa kategori-kategori yang di situ ada pada income statement. Oke, sekarang coba kita lihat. Nah, di sini ada beberapa, ada namanya pendapatan kotor, ya artinya pendapatan kotor yang kalian dapetin, atau mungkin namanya revenue. Nah, itu adalah pendapatan kotor yang kalian dapetin ya. Misal ketika kalian mendapatkan jualan maskernya laku semua, habis dapat mungkin 5 juta. Itu pendapatan kotor kalian. Nah, itu adalah pendapatan kotor. Nah, sedangkan kita di situ itu ada pendapatan kotor di sini, dan kemudian langsung pokoknya intinya di bagian atas itu ada pendapatan kotor. Setelah itu di bagian bawah kita akan mendapatkan pendapatan bersih setelah kita kurangi dengan banyaknya pengeluaran dan biaya-biaya yang lain, sehingga kita mendapat pendapatan yang bersih. Oke, kita lihat dari pendapatan kotor ini, kalau kita kurangi dengan pengeluaran, hasilnya adalah pendapatan bersih. Kita lihat pengeluarannya, dan pengeluaran ini pastinya harus dibagi-bagi lagi. Karena ya kenapa? Ketika kita di situ mungkin ketika kalian di situ mempekerjakan karyawan mungkin, atau mungkin biaya operasional, ya pastinya harus kalian perhitungkan juga dong. Karena ketika di situ kita sebuah bisnis itu ingin bertahan dalam jangka panjang, ya pastinya harus memperhatikan hal-hal tersebut juga. Kenapa? Ya karena kita nggak mungkin dong karyawan itu digajinya tetap terus, kan ya kasihan sih. Apalagi barang-barang semakin naik, masker naiknya drastis, tapi karyawannya gajinya tetap, ya kan, ya kasihan karyawannya juga. Meskipun buat apa kasihan sama karyawan, ya nggak seperti itu. Human resource juga perlu juga dong. Nah, jadi kita harus membagi-bagi. Nah,
Tujuannya apa? Untuk dibagi-bagi. Nah, ketika mungkin kita berencana untuk menaikkan gaji karyawan, kita di situ bisa melihat perubahan apa yang terjadi dari pendapatan bersih kita ketika gajinya itu kita tingkatkan, atau mungkin marketing kita tingkatkan. Nah, kita bisa melihat pendapatan bersih kita itu efeknya itu kalau marketing kita tingkatkan atau kita turunkan, itu efek dari pendapatan bersih apa. Nah, sehingga pengeluaran ini harus kita bagi-bagi juga. Yang pertama ada cost of goods sold atau mungkin pembelian. Ya, jadi pembelian yang bersih. Maksudnya ketika kalian di situ bisnis kan harus ada kulaan. Ambil barang baku dari orang lain, atau ya pokoknya adalah intinya. Ketika kalian di situ menjual barang, pastinya barang itu kalian dapatkan dari orang lain. Nah, itu adalah pembelian. Masukkan ke dalam kolom pembelian seperti ini. Nah, itu ada di sini. Dan kemudian setelah itu kalian akan mendapatkan untung kotor. Nah, untung kotor ini apa? Untung kotor ini adalah pendapatan dengan dikeluari dari pendapatan kotor dikurangi dengan biaya pembelian. Nah, setelah dikurangi dengan biaya pembelian, kalian akan mendapatkan untung kotor. Misal kalian beli masker ya. Masker itu mungkin belinya itu 300.000. Kalian jual dengan harga 1,5 juta. Banyak sekali 1,5 juta. Oke, berarti kan untung kotor kalian itu banyak, 1,2 juta, 1,2 juta dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ketika kalian dapat untung kotor, kalian setelah untung kotor ini harus dibagi-bagi lagi menjadi ada yang namanya biaya operasional. Nah, biaya operasional di sini ada 3. Yang pertama adalah marketing, yaitu pemasaran kalian. Kalian di situ memasang iklan, pastinya menggunakan biaya dari bisnis kalian sendiri. Dan kemudian ada research and development, dari riset pasar, kan juga ada itunya biayanya sendiri, dan juga general and administrative. Ini adalah biaya-biaya biaya kayak gaji karyawan dan lain sebagainya lah. Nah, setelah itu kalian akan mendapatkan pengeluaran operasional. Ketika ini semua ditambah, sales, riset, dan general administration ditambah, kalian akan mendapatkan pengeluaran operasional atau biaya operasional. Setelah itu ketika untung kotor ini dikurangi dengan pengeluaran operasional, akan dapat untung operasional. Apa untung operasional? Yaitu untung operasional itu adalah untung yang di situ ketika kita di situ mungkin memberhentikan untung operasional itu pokoknya pendapatan kotor dikurangi dengan pengeluaran operasional dan juga pembelian, itu adalah untung operasional. Setelah itu ada suku bunga. Suku bunga ini adalah interest dari bank, dan kemudian ada depresiasi peralatan. Setelah itu baru kemudian kita akan terkena dengan pajak, dan kemudian kita akan mendapatkan pendapatan yang bersih. Ketika kita lihat angka-angkanya, kita lihat mungkin seperti ini. Di tahun 2019 1.100.000 pendapatan kotor, dan kemudian 600.000 itu untuk pembelian. Kita beli produk, kita berhasil menjual 1.100.000, sedangkan kita membelinya itulah 600.000. Nah, setelah itu berarti untungnya adalah 500.000 kan, dan kemudian kita kurangi dengan operasional ini, sales ada 100.000, riset 50.000, dan gaji karyawannya 75.000, sehingga pengeluaran operasionalnya bisa kita lihat di sini 225.000, dan untung operasionalnya yaitu adalah 275.000. Dengan 500.000 dikurangi 225.000. Nah, dan seperti ini. Oke. Nah, ini ada rumus-rumusnya Excel. Oke, nanti kalian akan saya bagikan ini, bisa kalian lihat di deskripsi file yang seperti ini. Dan kemudian kita bisa melihat ada persentase di sini. Jadi persentase itu kan ini ada di tahun 2019, mungkin ini tahun 2020 nanti. Oke, mungkin sepertinya saya salah ngasih contoh, ya nggak apa-apa deh. Nah, jadi di sini bisa kita lihat selisih persentase itu maksudnya adalah perkembangan dari bisnis kita. Di tahun 2019 mungkin kita dapat 1.100.000, sedangkan di tahun 2020 kita dapat 1.520.500. Nah, itu kan nanti akan ada sedikit selisih keuangan, yaitu 420.500, dan selisih persentasenya adalah 38%. Nah, setelah itu kita akan analisis apakah ini ada masalah atau tidak. Untuk sekarang mungkin 38% cukup bagus, jadi mungkin saya anggap tidak ada masalah. Nah, dan kemudian setelah itu dari revenue sendiri
selisih persentasenya adalah 38%. Bisa kalian lihat, tapi pembeliannya cuman meningkat 17%. Nah, sehingga revenue-nya kita menjual itu, penjualan itu naik 38%, sedangkan pembelian hanya naik 17%. Sehingga untungnya pasti akan naik 64%. Dan juga selain itu, biaya operasionalnya naiknya itu juga tidak sebanding dengan biaya pendapatan kotor, sehingga kita bisa lihat untung operasionalnya itu naik sampai 2 kali lipat, sedangkan suku bunganya juga turun. Dan sehingga ketika suku bunga turun, pastinya kita dapat untung sebelum pajak, dan juga pendapatan bersih kita itu ada naik cukup bagus, 133%. Itu artinya sekitar bertambah 2 kali lipat ya. Wow, bagus sekali. Nah, oke. Ini adalah sedikit contoh dari perhitungan akuntansi dari bisnis apa? Ini cuma bisnis fiktif ya. Mungkin di video selanjutnya kita akan mencoba untuk merancang yang seperti ini. Kita rancang aja bagaimana kita merancang untuk bisnis yang kita buat sendiri. Nah, oke. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan. Oke, sukses selalu bisnisnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa.